Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presentasi ujian tengah semester untuk mata kuliah Green Logistik. Nah, hari ini saya akan membahas perbandingan 5 jurnal tentang produk hijau atau yang kita kenal sebagai Green Product. Dan akan fokus kepada inovasinya ya teman-teman. Nah, kita akan melihat bagaimana inovasi ini tidak hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga strategi bisnis, etika, dan peran pelanggan dalam menciptakan produk yang ramah lingkungan. Oke, next. Untuk data diri, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulana Giri Cipta Pradana dengan NIM 183 kelas D mata kuliah Green Logistik yang diampu oleh Bu Anafil dan program studi Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Nah, sebelum masuk pembahasan jurnal, mari kita pahami dulu apa sih produk hijau itu, apa sih green product itu. Nah, green product adalah produk yang dirancang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga saat produk sudah tidak digunakan lagi. Produk ini bisa terbuat dari bahan daur ulang, bebas racun, dan menggunakan sumber daya terbarukan. Intinya, produk hijau bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sepanjang siklus hidupnya. Nah, sekarang lanjut ke jurnal 1 ya. Jurnal 1 ini membahas bagaimana daya saing produk hijau mempengaruhi keberhasilan inovasi produk hijau. Fokus utamanya adalah bagaimana kualitas dan citra ramah lingkungan dapat mempengaruhi penerimaan pasar terhadap produk hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk dengan kualitas tinggi dan citra ramah lingkungan memiliki peluang lebih besar untuk diterima di pasar. Ditambah lagi, strategi pemasaran yang mendukung keberlanjutan memperkuat posisi produk di benak konsumen. Hal ini menekankan pentingnya pengelolaan daya saing produk serta komunikasi yang efektif mengenai keberlanjutan. Nah, ini untuk publik bisa dilihat ada linknya. Lanjut jurnal yang kedua. Jurnal ini menyoroti pentingnya proses internal perusahaan sebagai penghubung antara daya saing produk hijau dan kinerja inovasi baru. Hasil penelitian menegaskan bahwa koordinasi lintas fungsi dan pengelolaan internal yang baik sangat menentukan keberhasilan inovasi hijau. Proses internal yang efektif dapat menjadi kunci untuk mengoptimalkan daya saing dan pada gilirannya meningkatkan kinerja inovasi produk hijau. Nah, ini menunjukkan bahwa manajemen internal yang baik sangat penting dalam menciptakan inovasi hijau yang sukses. Ini untuk cuplikannya, bukan soal dua ya. Lanjut ketiga, hal ini meneliti kontribusi inovasi produk hijau terhadap kinerja keberlanjutan lingkungan perusahaan dengan keberlanjutan lingkungan sebagai indikator keberhasilan inovasi. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif berinovasi dalam aspek berkelanjutan dan menjalankan praktek tanggung jawab sosial perusahaan dengan baik mampu menunjukkan performa lingkungan yang lebih baik dibandingkan perusahaan lain. Ini membuktikan bahwa inovasi hijau bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap kinerja keberlanjutan lingkungan perusahaan. Nah, ini untuk cuplikan jurnal ketiga ya, teman-teman. Lalu jurnal yang keempat mengkaji bagaimana etika lingkungan perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing. Dengan inovasi hijau memainkan peran sebagai jembatan antara nilai etis perusahaan dan keunggulan kompetitif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika lingkungan perusahaan berpengaruh positif terhadap keunggulan kompetitif. Nah, terutama jika perusahaan mengintegrasikan inovasi hijau ke dalam strategi mereka. Inovasi hijau bertindak sebagai mediator yang menghubungkan nilai etis perusahaan dengan keunggulan bisnis yang ingin dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa nilai etika yang sangat kuat dalam perusahaan akan mendorong inovasi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing pasar. Ini untuk yang
jurnal keempat. Nah, jurnal yang terakhir ya, jurnal yang kelima. Jurnal ini menawarkan sudut pandang yang berbeda nih teman-teman, dengan menyoroti bahwa keterlibatan pelanggan dalam inovasi produk hijau tidak selalu benar positif. Ya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan pelanggan dapat memperkaya proses inovasi, masukan yang tidak selaras dengan visi perusahaan bisa menimbulkan konflik internal dalam tim pengembang produk. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola keterlibatan pelanggan secara strategis, memastikan bahwa input yang diterima tetap mendukung tujuan inovasi hijau dan keberlanjutan perusahaan. Nah, ini untuk di jurnal yang kelima. Sekarang masuk ke perbandingan ya teman-teman. Perbandingan yang pertama adalah temuan utama. Nah, dari ini saya menyebutkan bahwa inovasi produk dan proses hijau bisa bikin perusahaan jadi lebih unggul di pasar. Menariknya, saat sumber daya terbatas, justru inovasi produk hijau yang lebih penting untuk diprioritaskan daripada yang lain. Jadi fokus ke produk dulu, baru yang lainnya nyusul. Nah, untuk jurnal yang kedua, memperkuat hal yang sama, bahwa inovasi produk hijau dan proses hijau sama-sama penting. Tetapi yang lebih kuat dampaknya itu inovasi produknya. Selain bantu lingkungan, inovasi ini juga dorong bisnis makin tumbuh dan bersaing. Jadi makin jelas ya, inovasi hijau itu bukan cuma tren, tetapi strategi penting. Untuk jurnal yang ketiga, lebih fokus ke cara internal perusahaan. Nah, di sini ditekankan pentingnya kerjasama dan tukar pengetahuan antar karyawan. Itu bisa bantu munculnya produk-produk ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma ide manajer aja, tapi semua tim harus terlibat dan adaptif. Nah, untuk jurnal keempat, membahas soal etika lingkungan. Jadi, kalau perusahaan punya nilai dan prinsip lingkungan yang kuat, itu bisa memperkuat inovasi hijau dan bikin mereka lebih unggul dibanding kompetitor. Etika perusahaan ternyata bikin bukan cuma citra, tapi ada pengaruh real ke performa. Nah, untuk jurnal yang terakhir, ini agak beda ini. Dia menyoroti tantangan. Ternyata kolaborasi dengan pelanggan itu bisa juga menimbulkan konflik, apalagi di pasar bisnis to bisnis. Jadi, walaupun penting melibatkan pelanggan, tetapi perusahaan juga harus punya strategi biar nggak bentrok sama visi misinya. Oke, untuk bandingan mengenai faktor yang mendorong inovasi. Nah, berdasarkan kelima jurnal yang saya analisis, fokus kita kali ini mencari tahu nih, sebenarnya apa aja sih yang mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi atau melakukan green product tersebut. Nah, yang pertama, inovasi ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa perusahaan berinovasi baik dalam bentuk produk maupun proses untuk tetap unggul di pasar yang semakin sadar akan isu lingkungan. Namun menariknya, ketika perusahaan memiliki keterbatasan sumber daya, mereka lebih disarankan untuk memprioritaskan inovasi produk hijau terlebih dahulu. Artinya, inovasi tidak hanya soal menciptakan hal baru, tapi juga soal strategi prioritas saat menghadapi keterbatasan. Nah, lanjut ke jurnal kedua. Motivasi utama inovasi berasal dari upaya perusahaan untuk meningkatkan daya saing, keberhasilan produk, dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Dalam konteks ini, inovasi produk hijau dianggap punya peran lebih besar dibanding inovasi proses. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi tidak hanya didorong oleh tekanan lingkungan atau regulasi, tapi juga karena inovasi tersebut memang memberikan manfaat bisnis nyata, seperti peningkatan profit, loyalitas pelanggan, dan posisi yang lebih kuat dan di pasar. Nah, jurnal ketiga menawarkan perspektif yang agak berbeda nih. Di sini, inovasi justru didorong dari dalam perusahaan, yaitu melalui kolaborasi antar karyawan dan budaya berbagi pengetahuan. Jadi bukan hanya soal strategi atau pasar, tetapi juga tentang bagaimana organisasi membangun lingkungan kerja yang mendukung kreativitas dan inovasi. Ketika tenaga kerja bisa beradaptasi dan terbuka dalam membagikan ide,
maka akan tercipta produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan relevan dalam kebutuhan saat ini. Untuk jurnal keempat, inovasinya didorong oleh faktor nilai, tepatnya adalah etika lingkungan perusahaan. Ketika perusahaan memiliki nilai dan prinsip yang kuat terhadap pelestarian lingkungan, maka nilai itu akan mendorong lahirnya inovasi, baik dari sisi produk maupun proses. Etika ini bukan hanya membentuk komitmen moral, tetapi juga terbukti bisa menjadi landasan strategi untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. Nah, untuk jurnal yang terakhir, jurnal kelima. Nah, melihat dari sisi eksternal, yaitu hubungan perusahaan dengan pelanggan. Di sini dijelaskan bahwa kerjasama dengan pelanggan bisa menjadi pemicu inovasi produk hijau, apalagi di pasar bisnis to bisnis ya. Namun ada catatan penting, jika tidak dikelola dengan baik, kolaborasi ini juga bisa menimbulkan konflik antara ekspektasi pelanggan dan kemampuan perusahaan. Maka dari itu keterlibatan pelanggan dalam inovasi harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Untuk selanjutnya bandingan dari hasil inovasi. Nah, pada jurnal pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk hijau secara signifikan meningkatkan daya saing perusahaan dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Artinya apa? Perusahaan yang aktif mengembangkan produk ramah lingkungan memiliki peluang besar untuk unggul di pasar. Langsung lanjut kedua, inovasi hijau terbukti berkontribusi positif terhadap kesuksesan produk dan nilai kompetitif, terutama di kalangan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun skala bisnisnya kecil, penerapan inovasinya hijau tetap memberikan dampak yang nyata terhadap semua usaha. Nah, untuk jurnal ketiga menyoroti pentingnya kolaborasi eksternal dalam mendorong inovasi produk hijau. Ketika perusahaan mampu menjalin kerjasama dengan pelanggan dan pemasok, proses inovasi menjadi lebih terbuka, responsif, dan efisien. Hasilnya adalah produk yang lebih relevan secara lingkungan dan kebutuhan pasar. Di jurnal keempat, inovasi hijau berfungsi sebagai jembatan antara lingkungan perusahaan dan keunggulan kompetitif. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keberlanjutan yang dianut perusahaan dapat diterjemahkan menjadi strategi nyata melalui inovasi produk hijau yang pada akhirnya memperkuat posisi perusahaan di pasar. Untuk jurnal yang terakhir, jurnal kelima, menawarkan sudut pandang yang berbeda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa integrasi pelanggan dalam proses inovasi bisa berdampak ganda. Di satu sisi, pelanggan bisa mendorong inovasi hijau yang lebih relevan, namun di sisi lain, jika ada konflik kepentingan atau perbedaan visi, keterlibatan pelanggan justru bisa menghambat inovasi. Itu teman-teman. Nah, perbandingan selanjutnya pada metode penelitian. Pada jurnal yang pertama menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model 4 konstruk. Penelitian ini dilakukan pada 203 pemimpin proyek R&D dari perusahaan elektronik yang beroperasi di Cina. Nah, untuk jurnal yang kedua, menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei kuesioner. Respondennya adalah 223 pemilik dan manajer UMKM batik yang berada di Yogyakarta. Penelitian ini berfokus pada pengujian hipotesis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kesuksesan inovasi hijau di sektor UMKM. Untuk jurnal ketiga, penelitian ini menggunakan survei 48 manajer di sektor industri. Fokus utamanya adalah pada kelincahan tenaga kerja dalam mendorong pertukaran informasi yang penting dengan pelanggan dan pemasok. Untuk jurnal keempat, menerapkan metode pemodelan persamaan struktural atau SEM. Nah, tujuannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh etika lingkungan perusahaan terhadap keunggulan kompetitif dengan inovasi hijau sebagai variabel mediasinya. Nah, yang terakhir, jurnal kelima, menggunakan survei dengan analisis statistik berupa regresi
ordinary, least square, serta metode struktural. Untuk kelebihan dan kekurangannya, akan menjelaskan bagaimana kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada saat ini. Kelima jurnal itu membahas isu yang sangat relevan sebenarnya, yaitu inovasi produk yang hijau, baik dalam konteks global maupun lokal. Semua jurnal juga menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis statistik yang valid, sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, menariknya, beberapa jurnal menyertakan konteks industri yang nyata, seperti UMKM batik di Yogyakarta dan perusahaan manufaktur di Taiwan, yang membuat hasil penelitian ini lebih konkret. Jurnal-jurnal ini juga menekankan hubungan antar variabel yang penting, seperti daya saing, kolaborasi, integrasi, dan nilai etika. Tapi pasti ada kekurangan yang patut dicatat nih teman-teman. Yang pertama adalah mayoritas jurnal hanya meneliti wilayah atau negara tertentu, sehingga hasilnya agak sulit untuk digeneralisasi ke konteks yang lebih luas. Tidak semua jurnal juga memasukkan perspektif sosial atau lingkungan secara lebih menyeluruh. Partisipasi pemangku kepentingan seperti konsumen atau pemerintah juga masih minim dalam bagian besar studi ini. Kemudian, arah penelitian cenderung fokus hanya pada satu sisi atau sisi pendekatan dan belum sepenuhnya menggali tentang yang kompleks dalam penerapan inovasi hijau ini. Dan terakhir, jurnal ini kurang membahas dampak jangka panjang dari inovasi ini terhadap perusahaan maupun lingkungan secara menyeluruh. Untuk kesimpulan umumnya, yang telah saya bandingkan, dapat disimpulkan bahwa inovasi produk hijau memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing dan keberhasilan produk di sebagian sektor. Keberhasilan hijau tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal perusahaan seperti etika lingkungan atau kelincahan organisasi, tetapi juga oleh keterlibatan pihak luar seperti pelanggan dan mitra bisnis. Nah, inovasi ini bukan hanya soal menciptakan produk ramah lingkungan, tapi juga mencerminkan strategi jangka panjang, nilai perusahaan, serta cara perusahaan membangun hubungan dengan lingkungan dan para pemangku kepentingan. Karena setiap sektor memiliki karakteristik yang unik, maka pendekatan terhadap inovasi hijau juga perlu disesuaikan agar hasilnya optimal. Dengan memahami bahwa perspektif ini, kita bisa melihat bahwa inovasi produk hijau adalah kunci untuk membangun bisnis yang kompetitif sekaligus berkelanjutan di masa depan. Nah, semoga presentasi ini bisa memberikan gambaran yang lebih luas tentang pentingnya green product dalam bisnis yang berkelanjutan pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.